Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Psikologi Cinta. Omak memang baik, tapi hatiku hanya mengaguminya. Tapi Alvin, seburuk apapun sikapnya, dia tetaplah orang yang meletakkan kebahagiaanku di atas kebahagiaannya. Suara hati Glenn terus berlari mengejar Alvin dalam keramaian. Dia selalu terlihat baik-baik saja, sampai aku tak pernah tahu seperti apa permasalahan yang dia alami. Dan aku sangat menghargai cinta serta pengorbanannya untukku. Dan detik ini juga, aku memilih Alvin. Itulah kata hatiku. Lirik Glenn lalu memeluk Alvin dari belakang, sehingga pria itu terhenti langkah kakinya. Bi, El gak nyangka cinta Kak Alvin setulus itu sama Glenn. Kagum El menopang wajahnya dengan tangan di meja kerja Leon. Bocil itu tengah menemani suaminya bekerja di malam hari. Cintanya memang tulus. Hanya saja caranya salah. Pendapat Leon yang masih mengetik di laptop itu. Walaupun caranya salah, tapi takdir tetap mempertemukan mereka. Senyum manis El karena sekarang keluarga Glenn pun akhirnya bisa menerima kehadiran Alvin. Belum tentu El, mereka kan belum menikah, jawab Leon yang tiba-tiba kepikiran Mark. Jika Mark nekat, maka situasinya bisa saja terbalik. Leon sangat tahu seperti apa Mark jika sudah patah hati. Tapi bukankah Om Mark yang meminta Glenn untuk memilih Kak Alvin? Ucap El yang diangguki Leon. Itu namanya Om Mark telah sampai di titik mencintai yang sesungguhnya. Senyum hangat El. Mengapa begitu? Kurang serak Leon. Seperti kata psikologi cinta, titik puncak mencintai seseorang itu adalah saat hati ikhlas dan ikut bahagia melihat pasangan bahagia, sekalipun itu dengan orang lain. El pernah membaca filosofi itu. Intinya, kita tetap bahagia melihat orang yang kita cintai bahagia, walaupun bukan dengan kita. Jelas singkat El yang diangguki Leon, walaupun sebenarnya pria dewasa itu lebih paham dari El. Kalau begitu, apa kamu bahagia jika Bi bahagia sama wanita lain? Pertanyaan Leon yang akan sangat mengetahui isi hati El saat gadis kecil itu menjawab. Ya enggak, El akan bahagia kalau Bi bahagia sama El dan Little, kata El tersenyum lebar mengelus perutnya. Berarti kamu tidak mencintai Bi dengan tulus dong? Pertanyaan Leon menagih jawaban dari El. Tulus itu ada Bi, tapi tidak dengan keikhlasan. Jawab El seperti langsung dari dasar hatinya. Ikhlas itu bohong, Bi. Yang ada hanya terpaksa menerima keadaan, lalu terbiasa dengan kondisi. Itulah definisi ikhlas, jawaban El dengan suara kecil. Sama seperti Om Mark, dia memang mencintai Glenn, tapi logikanya berkata, tak mungkin dia hidup bersama wanita yang lebih dari separuh hatinya bersama orang lain. Hingga dia memutuskan untuk belajar ikhlas. Pemikiran realistis L. Jadi, apakah logika mengalahkan hati? Pertanyaan Leon. Tergantung orangnya. Malam memang tak bisa mendahului siang. Begitupun matahari yang tak mungkin mengejar bulan. Itulah kata logika. Lirik indah yang keluar dari mulut L. Tapi kata hati, jika memang ditakdirkan untuk bersama, maka lewat gerhanalah matahari dan bulan bertemu. Tak ada yang tak mungkin saat Tuhan berkehendak. Ucapan terakhir El sepenuh hati. Di ruang ganti sebuah butik eksklusif, El tengah mencoba baju pengantinnya. Wah, bagus banget, kata El dengan mata berbinar senang, keluar ruang ganti sambil memakai gaun pengantin berwarna putih. Leon yang duduk di sofa bermain ponsel itu begitu terpaku saat melihat bocilnya dalam balutan gaun pengantin yang membuatnya terlihat sangat cantik serta sedikit dewasa. Bi, cepetan coba jas putihnya, Bi. Tak sabaran El ingin couple dengan suaminya. Sebentar ya cantik, senyum hangat Leon juga masuk ke ruang ganti.
Beberapa saat kemudian, Leon pun keluar, memakai jas pengantin yang sangat elegan di tubuh kekar itu. Wah, ternyata suami El enggak jelek-jelek amat, walaupun usianya udah tua. Senang bocil itu bicara tanpa filter, sampai Leon kena mental dibuatnya. Ih, segitu ya mulut kamu ngomong. Sebal dan insecure Leon mendengar ucapan istri kecilnya. Lah, kenapa marah? El kan hanya bicara fakta. Jawab El dengan entengnya, masih memperhatikan penampilan Leon secara detail. Astaga, sejahat apa mulut anakku nanti di masa depan? Geleng kepala Leon mendengar ucapan istri kecilnya yang tak kenal filter untuk menjaga perasaan orang lain. Ya udah, El mau ganti baju dulu. Bocil itu langsung masuk ke ruang ganti. Bisa kau ajari aku cara memasang dasi pengantin? Pinta Leon pada salah seorang pelayan butik, karena memang Leon hanya terbiasa memasang dasi formal saja. Leon diajari cara memasang dasi oleh pelayan butik itu dengan detail. Tidak begitu tuan, masukkan yang ini ke dalam. Ucap pelayan itu saat Leon belajar memasang dasi di lehernya langsung. Saking kerasnya senggolan El, pelayan itu jatuh terduduk di sofa dibuatnya. El, kata Leon setengah berteriak saat istrinya itu menyenggol dengan sengaja pelayan butik yang tak bersalah itu. Untung jatuhnya ke sofa, tidak ke lantai. Leon mengulurkan tangannya, lalu membantu wanita itu berdiri dan meminta maaf padanya atas perlakuan El. Mata El seperti akan menelan Leon yang tengah membantu wanita itu, apalagi saat Leon memeriksa lutut wanita itu yang tersandung ke meja. Melihat Leon yang berbicara dengan wanita itu, El langsung berlari keluar, masuk ke mobil meninggalkan Leon. Maafkan istriku, dia sedang hamil, jadi emosinya kadang sulit dikontrol, kata Leon pada wanita itu. Aku paham tuan, mungkin karena cemburu, dia jadi salah paham. Maklum wanita itu lalu pergi meninggalkan Leon. Selesai mengganti bajunya, barulah Leon masuk ke mobil menyusul El yang sudah masuk duluan. Ada apa, El? Tanya Leon saat bocil itu terus menjauh dari Leon, duduk sampai dia mepet ke pintu mobil. Belum lagi tatapan sinisnya. Pak, berhenti di minimarket depan, El mau jajan. Pinta El pada sopir yang sama sekali tak menjawab pertanyaan Leon. Mendengar permintaan El, tentu saja Leon langsung mengeluarkan dompetnya dan mengambil sejumlah uang. Bawa uang, kata Leon memegang tangan El yang akan turun itu. Leon tahu kalau El lupa membawa tasnya, sehingga dia tidak membawa sepeser pun uang. Tanpa menjawab, El pun menarik tangannya, lalu keluar mobil dan berlari ke dalam minimarket itu, sehingga Leon harus turun dan menemaninya. Bawa keranjang sayang, kalau mau belanja. Suara lembut Leon yang sudah berdiri di belakang El yang memilih snack dan di tangannya sudah cukup banyak. Masukkan ke sini, kata Leon mengambil keranjang. El menatap Leon sinis, lalu memasukkan snack yang tadi dipilihnya ke dalam keranjang yang dipegang Leon. Pokoknya, sekarang rasanya El itu sebal, sekaligus kesal setiap kali melihat wajah Leon sejak melihatnya bersama pelayan tadi. Tanpa berpikir panjang, El mengambil semua barang tanpa peduli apa gunanya, sampai Leon yang membawanya kesusahan. Lucu sekali bocilku jika marah. Geleng kepala Leon, mengulum senyum mengganti keranjangnya dengan troli, membiarkan El mengambil apapun yang dia suka tanpa memintanya berhenti. El sudah lelah mengambil setiap produk, tapi Leon tak komplain-komplain juga. Padahal jika Leon komplain, El akan langsung mengajaknya berantem. Entah mengapa, rasanya El ingin adu mulut dan menjambak Leon saat ini, saking emosinya. Ya, tapi El gak punya alasan untuk itu. Makanya dia ingin mencari masalah agar bisa berantem sama Leon. Sudah, tanya Leon saat El berhenti berjalan, walaupun troli sudah penuh. Kenapa? Mau nyuruh El berhenti belanja? Tantang El dengan suara meninggi, menatap Leon dengan mata bulatnya yang menyipit. Tidak sayangku, jika kamu mau, aku akan membelikan minimarket ini untukmu, kata Leon dengan seulas senyum. Leon sadar kalau El sedang mencari perkara agar mereka bertengkar. Dasar sombong, sok kaya, hujat El menatap Leon sebelah mata. Bukan sok kaya,
Suamimu kan memang kaya cantik. Jawab Leon dengan senyum manisnya yang membuat Elle semakin geram ingin menjambaknya. Ayo, kita bayar sayangku. Kecupan hangat Leon di pipi Elle, lalu menggandeng Elle ke meja kasir. Saat pelayan minimarket membawa semua belanjaan keinginan Elle. 3 kantong besar belanjaan Elle yang dimasukkan ke dalam mobil oleh supir. Ini snacknya non, kata sopir itu sopan memberikan paper bag berukuran sedang pada Elle, yang sudah duduk bersama Leon di dalam mobil. Elle mengunyah keripik dengan sangat barbar, sampai berserakan di sekitar mereka duduk. Dan Leon tetap tak bergeming, dia hanya tersenyum seperti orang gila beratap Elle yang sudah emosi itu. Sudah ya, kasihan Little, kalau dikasih makan keripik doang. Komentar Leon melarang Elle membuka lagi sebungkus snack kentang. Padahal Elle sudah menghabiskan 3 bungkus. Suka hati Elle lah, siapa suruh dia tinggal di perut Elle? Jawaban ketus Elle bersandar ke sandaran kursi, tetap melahap snack itu. Ya mau gimana, kan daddy-nya yang masukin. Tanpa marah sedikit pun, Leon mengelus perut Elle yang sedikit lebih besar dari biasanya. Kasian banget kamu Little, punya daddy gatel. Iba Elle mengelus perutnya. Leon tertawa spontan. Entah mengapa Leon selalu tertawa saat Elle mengatainya gatal. Leon tak tersinggung, hanya saja dia gemas saat dikatai begitu oleh istri kecilnya. Enak lah punya daddy gatal, bisa mandi setiap hari, walaupun masih dalam kandungan, kata Leon begitu belak-belakan tanpa memikirkan orang lain di sekitar mereka. Elle menarik bibir Leon yang bicara tanpa filter itu. Ih, nggak ada malu-malunya ya. Sebal Elle lalu saat sampai, dia keluar, lalu membanting pintu mobil. Rasa maluku sudah habis saat bersamamu, Elle. Sampai telan pun aku tak merasa risih. Batin Leon semakin gemas dengan istri kecilnya, yang ngidamnya semakin hari semakin ekstrim. Dan Leon harus jadi ayah tangguh untuk itu. Bawa semua belanjaan Elle ke kamar, perintah Leon pada pengawalnya, lalu setelah selesai dia pun mengunci pintu kamar. Leon yang rebahan lelah di atas ranjang itu kembali duduk untuk memeriksa belanjaan Elle yang melebihi kapasitas sampai 3 kantong besar. Sabun, minyak goreng, pesawat mainan, odol, make up, sisir. Akhirnya Leon memutuskan duduk di lantai, mengeluarkan semua barang-barang random yang diambil Elle. Dari kebutuhan pribadi sampai kebutuhan pribumi diambil oleh istri Leon yang tengah gabut itu. Elle yang sudah selesai mengganti piyama itu hanya melongo melihat Leon yang duduk di lantai mengeluarkan semua barang-barang yang tadi Elle ambil di minimarket. Elle juga tak menyangka belanjaannya akan sebanyak itu. Dan dari semua barang-barang itu hanya satu yang membuat Leon full senyum karena ketemu barang jackpot. Astaga, Elle bernafas kasar lalu berdiri memunggungi Leon saat ternyata dari semua barang random itu ada sekotak kondo yang Elle ambil. Boleh juga nih, full senyum Leon yang membuat Elle langsung melotot dan lari pontang-panting ke lantai dasar. Mau lari kemana kamu cantik? Aku akan mendapatkanmu. Senyum penuh damba Leon berlari mengejar Elle meninggalkan semua barang-barang random itu walaupun masih penasaran. Teriak Elle saat Leon mendapatkannya, lalu mengangkat Elle dan masuk ke salah satu kamar di lantai dasar. Ini solusi sayang, selain aman, ini juga bagus untuk Little, kata Leon yang sudah menguasai tubuh Elle. Enggak ya. Elle bisa berteriak sekeras apapun, tapi tidak untuk lepas dari Leon. Sayang, ayo kita nikmati bersama. Mohon Leon saat Elle malah bersikap seperti tak ingin. Enggak. Teriak Elle masih marah karena kejadian siang tadi. Sayang, ayolah, marahnya dipending dulu. Reak Leon seperti anak kecil yang sangat ingin mainan. Ayo Elle, Bi pengen denger suara manja kamu. Reak Leon yang membuat Elle tersadar akan kewajibannya sebagai istri. Bersambung.